Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Banjir rob kembali menggenangi ruas jalan RE Marta Dinata di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Ketinggian banjir mencapai 50 cm membuat sepeda motor dan mobil mengambil jalur paling kiri. Dampaknya puluhan kendaraan motor mogok karena nekat menerobos genangan. Guna mempercepat surutnya banjir rob, satu unit mesin di rumah pompa Sudin Sumber Daya Air Jakarta Utara Jalan Marta Dinata dioperasikan. Walaupun ada banjir rob, perjalanan kereta api di kawasan perlintasan Stadion JIS tidak mengalami gangguan. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempur, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Mobil Camat Pantan Cuaca Gayo Lues Aceh hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil ini adalah mobil yang ditumpangi Camat Pantan Cuaca Gayo Lues Aceh yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasi ambruk. Jembatan yang dilewati oleh mobil ini tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke tepi sungai. Ya, banjir bandang kembali melanda Solok dan menyebabkan sebuah rumah ambruk. Derasnya arus banjir bandang yang menerjang Solok, tepatnya di Saniang Baka, membuat sebuah rumah yang ada di sisi sungai tergerus dan ambruk. Rumah 2 lantai ini tak kuat menahan derasnya arus hingga ambruk dan ikut hanyut terbawa arus. Terlihat sejumlah warga hanya bisa melihat dan tidak bisa berupaya apapun.
Pemirsa, pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan area rumah sakit serta penyaluran air bersih. Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas lebih dari 41.000 meter persegi kini kembali difungsikan secara bertahap. Pasca banjir, area rumah sakit sempat tertimbun sedimen lumpur yang menutup ruang layanan utama dan sistem drainase. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat dengan melakukan penanganan darurat. Mulai dari pembersihan area rumah sakit hingga percepatan penyaluran air bersih dari sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Karangbaru. Amanah Pak Presiden kan dalam kondisi tanggap darurat ini seluruh rumah sakit, puskesmas kalau bisa berfungsi maksimal karena kan dalam penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 137 pekerja dengan dukungan alat berat dan peralatan manual. 2 unit eksavator dan 9 unit dump truck diturunkan untuk mengangkat sedimen. Sementara pembersihan detail dilakukan secara manual di dalam ruangan. Upaya percepatan ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit. Dukungan infrastruktur dinilai mempercepat pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alhamdulillah ini sudah sekitar 2 minggu dari Kementerian PU membantu membersihkan seluruh area halaman rumah sakit termasuk ruang rawatannya juga. Secara sedemikian hari ini sudah nampak semuanya drainase. Jadi mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan ini bisa clear semua. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah guna memastikan fasilitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, kembali berfungsi optimal. Pemerintah dan relawan berkolaborasi mengevakuasi bayi cedera persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan, pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini lekas membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya. Pemirsa, jelang dimulainya tahun ajaran baru, upaya pemulihan pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidi Jaya Aceh terus dipercepat. Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI turun langsung membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Petugas TNI gabungan menggerakkan personil dan alat berat di sejumlah titik terdampak untuk mengangkut lumpur, sampah dan material sisa banjir yang menutupi fasilitas umum. Secara gotong royong, petugas memfokuskan pembersihan pada sarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat segera normal. 2 sekolah yang menjadi prioritas adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Pidi Jaya. Dalam sekolah masih 1 meteran lumpurnya. Tentunya kami berupaya, ada kodim, ada batalion, TP 857, ada alat berat dan kerahkan. Tentunya kami berupaya Pak, semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah. Tentunya saya mohon doa, semangat dari semua warga komponen masyarakat, kita bahu-membahu semuanya agar semua bisa selesai. Keterlibatan TNI gabungan merupakan bentuk sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca banjir. Di tengah luka pasca banjir, upaya pemulihan sekolah menjadi langkah penting agar anak-anak tetap memiliki masa depan yang cerah. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Panghwa, iNews melaporkan.
relawan kemanusiaan juga hadir untuk satwa yang terdampak bencana. Salah satunya dengan membantu gajah di sebuah konservasi di Aceh Besar, Aceh. Pasca bencana, satwa-satwa kesulitan mencari makanan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar, Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan. Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sudah 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kami kebetulan diberi kesempatan nih, alhamdulillah datang ke sini untuk ikut membantu. Ini namanya Yuna nih, untuk membantu apa? Mereka ini lagi kesulitan pakan. Ya, kesulitan pakan, kita beli. Tadi pakan ini lebih dari, saya itu lebih dari 20 juta. Ini kita beli pakan nih semua. 20 juta lebih untuk pusat latihan gajah nih. Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gul Bencal dari ZENI Angkatan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum berhasil merampungkan pembangunan jembatan Bailey darurat Panton Nisam hingga 100%. Jembatan Bailey darurat ini berfungsi menghubungkan Desa Paloh Mampre dan Desa Menasah Alwe dengan Desa Semirah di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jembatan Bailey yang dibangun memiliki tipe Bailey 11 dengan panjang total mencapai 39 meter atau terdiri dari 13 petak. Konstruksi jembatan menggunakan material berkualitas dari Yonzikon 13 dan Yonzikon 14 sehingga menghasilkan struktur yang kokoh, stabil dan aman digunakan dan bisa menahan beban hingga 10 ton. Progres pembangunan jembatan telah mencapai 100% dan bahkan selesai lebih cepat dari target waktu yang direncanakan. Struktur jembatan kini telah berdiri kokoh dan siap digunakan oleh masyarakat. Kementerian Dalam Negeri mengirim 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke Aceh. Mereka ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Sebanyak 1.138 praja IPDN resmi dilepas oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Provinsi Aceh. Pelepasan serta doa bersama dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Lokasi yang difokuskan ialah di kawasan Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selama 1 bulan ke depan, para praja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktik kerja lapangan. Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan fasilitas pemerintahan seperti percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian membantu membersihkan sejumlah fasilitas umum. Dan tentang rencana mengirim IPDN ini ke Tamiang, kalau mereka sudah cepat bisa melakukan, mereka bisa geser lagi mungkin ke Aceh Utara. Itu Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi, dan saya sampaikan Pak, ini win-win karena ini dari IPDN yang dikirim ini selain tugasnya membersihkan, mereka juga membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan karena ekspertisnya, spesialisasinya adik-adik yang IPDN ini, mereka adalah institut pemerintahan dalam negeri. Jadi bagaimana tugas mereka selain bersih-bersih, membangunkan sistem pemerintahan itu. Yang kurang apa, laptop misalnya ada yang rusak, server, kami akan upayakan dukung juga nanti.
Dan kemudian beliau menyampaikan apresiasi, tanya